Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Video kali ini saya akan membahas tentang modus penipuan di era digital. Jadi, saya juga belum pernah membahas, tapi sekarang saatnya saya untuk membahas. Ada 4 yang kita pelajari, yang paling sering dipakai di era digital ini. Apa saja setelah yang satu ini? Baik, jadi sebetulnya penipuan di era digital sekarang lengkap dengan apapun. Kita harus lebih peka dan paham ya, khususnya masalah penipuan di era digital. Nah, poin yang pertama ini modus yang sering dipakai adalah modus merchant atau toko bodong. Jadi seolah-olah menjual sesuatu padahal toko bodong alias nipu. Biasanya mereka menjual barang-barang dengan harga super miring dan tidak masuk akal. Jangan tergiur dengan testimoni palsu. Nah, ini penipuan yang paling sering. Biasanya mereka cuma di Instagram, mereka cuma di meyakinkan harganya miring. Contoh dia jual handphone. Wah, itu biasanya toko palsu. Jadi kita udah transfer, ternyata barangnya nggak dikirim. So, hati-hati ya. Yang kedua, menakut-nakuti. Ini modus penipuan yang paling sering. Biasanya jenis penipu ini menakut-nakuti dan ditambah dengan berbagai trik psikologis agar kita merasa takut dan mau tidak mau harus membayar. Biasanya berpura-pura membuat skenario seolah-olah ada saudara kita yang punya kecelakaan. Jam 2 pagi kita ditelepon, anak kamu itu lagi ditahan di polisi. Ya. Kemudian sekarang kalau nggak ditebus dengan uang sekian, anak kamu akan dipenjara, bla 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 dan sebagainya. So, hati-hati. Nah, kenapa dia pilih jam 2 pagi? Karena itu jamnya kita tidur. Jam tidur itu biasanya kita lagi keadaan yang kurang sadar. Nah, kalau kita mengerti gelombang, Anda pernah belajar pikiran bawah sadar, kita lagi berada di gelombang alfa itu biasanya. Dan kalau kita berada di gelombang alfa, biasanya kita lagi masih tingkat kesadarannya masih rendah. Ketika tingkat kesadaran masih rendah, akhirnya kita mudah terperdaya. Akhirnya kita transfer uang dan akhirnya nyesel. Ternyata anak kita masih di dalam rumah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah penipu yang mengatasnamakan perusahaan besar. Biasanya jenis penipu ini mengincar kode OTP. Nah, ini harus hati-hati. Makanya OTP itu jangan sembarangan diberikan. Karena OTP itu hanya untuk Anda. Dia akan meminta OTP untuk memasukkan akun, semisalkan GoPay atau OVO kalian. Hati-hati, jangan pernah memberikan kode OTP pada siapapun, termasuk karyawan perusahaan itu sendiri. Kadang-kadang kita lengah, kita lalai, kita pikir itu asisten kita, atau kita pikir itu teman terbaik kita, ujung-ujungnya orang lain. Ya, nah itu penipuan yang paling sering. Yang keempat, modus gangguan teknis. Trik ini sempat marak di layanan pesan antar makanan online. Penipu berpura-pura menjadi driver dan mengklaim sistem pembayaran sedang rusak atau error sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan dan harus ditransfer manual. Nah, ini juga harus hati-hati. Jadi ini modus-modus yang cukup sering dan mungkin saat ini yang ke record itu baru 4 poin ini. Dan ke depannya karena segala sesuatunya itu berjalan online, bukan mustahil penipuan zaman depan juga akan semakin canggih. Sebutkan di kolom komen, mungkin ada yang terlewat dari saya. Coba Anda tuliskan, siapa tahu nanti kita bisa buat konten edukasi berikutnya. Sukses selalu untuk para sahabat SB30. Jangan lupa like-nya. And always, salam hebat luar biasa.